Kemudian sehari semalam ibunya tidak makan, tidak minum. Fa asbahat jahadat. Nah, di waktu pagi lemas ibunya, sehari semalam nggak makan nggak minum. Ditambah lagi famakathat yauman akhar wa lailatan ukhra fa asbahat qad ishtadda jahduha. Ditambah lagi sehari semalam tidak makan tidak minum, la ta'kul, maka pagi harinya bertambah lemas. Ketika melihat itu, Sa'ad mengatakan kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, wahai ibunda tercinta, ta'lamina, wallahi, engkau sudah mengetahui, wallahi demi Allah, la ada'u dini hadha li syai'in, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam ini untuk sesuatu. In syi'ti fakuli, jika engkau ingin silahkan makan. Wa in syi'ti la ta'kuli, jika engkau juga ngersake tidak makan, tidak usah makan. Apa yang terjadi? Fa'akalat, kemudian ibunya makan. Artinya, kalau orang tua mengajak kepada kemaksiatan, bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, sampai ancamannya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, resikonya sampai meninggal dunia, jangan pernah ditaati perintahnya. Kan banyak tuh orang tua yang nggak ngerti agama. Kowe nek ora gelem ngene padahal maksiat, wis luwih becik bapakmu mati, kowe becik ibumu mati. Lah kok nek mati tenan rekoso dhewe sampai di hadapan Allah, rekoso dhewe hitung bunuh diri nanti. Ya sebagaimana yang dilakukan Sa'ad tadi, ya ummah ta'lamina wallahi la ada'u dini hada li syai'in, wahai ibunda tercinta, engkau sudah mengetahui dan engkau selalu mengetahui, demi Allah, aku anakmu ini tidak akan pernah meninggalkan Islam untuk sesuatu apapun, baik untuk dunia, baik untuk kesenangan dunia, baik untuk mendapatkan kemewahan dunia, tidak akan pernah aku gadaikan Islam hanya untuk hal-hal yang semacam itu, maupun untuk kerelaan bapak ibunya, tapi dengan syarat harus meninggalkan Islam, dengan syarat menyekutukan Allah, dengan syarat bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hayhata hayhata, mustahil, wallahi la ada'u dini hada, sampai kapanpun tidak pernah akan aku tinggalkan Islam li syai'in, untuk sesuatu apapun. Jangankan untuk kemewahan dunia, meninggalkan Islam untuk kecintaan orang tuanya saja, mengikuti perintah maksiat orang tuanya, itu saja dilarang oleh Allah. Apalagi menggadaikan Islam hanya untuk kemewahan dunia. Maka in syi'ti fakuli, jika engkau ingin makanlah. Wa in syi'ti la ta'kuli, jika engkau ingin tidak makan ya sudah, tidak usah makan. Fa'akalat, akhirnya kerasa lemes ya lapar dhewe ya makan. Ya ini tidak ada kaitannya dengan at-taubah tadi, ayat tadi. Itu beda. Kalau di hadis itu
amal yang mendekatkan seseorang kepada surga, yang paling dekat dengan surganya Allah di antara amal-amal yang lain. Ada 3 amalan utama. Oh, ini jangan dianu ya. Ini wes. Ya. Kita nyebut nunjuk begini sekarang jangan dijadikan thumbnail ya. Oh, dikira kaitannya dengan politik nanti ya. Ya sudah usah begini sekarang ya. Ada 3. Ada 3 amalan utama yang paling dekat dengan surga. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah, dijawab oleh Rasul, sholat pada waktunya. Jangan malas mendirikan sholat, jangan ditunda-tunda, jangan diendi-endi. Menunda-nunda sholat, meski pada akhirnya sholat juga, itu sifat sholatnya orang munafik. Oh, banter banget itu. Ciri sholatnya orang munafik. Pada akhirnya juga sholat, tetapi menunda-nunda. Kalau dulu orang munafik menunda sholat itu dengan melihat matahari. Oh, enek waktune, urung arep angslub itu. Yajlisu yarkubus syamsa. Jadi duduk sambil ngintip matahari. Karena dulu belum ada jam. Kemudian ketika matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk setan, artinya sudah mau tenggelam, mau angslop, waktu sholat tinggal di ujung mintip-mintip. Qoma fanaqaraha arba'an. Dia berdiri, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat secara cepat sekali, seperti ayam mematuk makanannya. La yadhkurullah illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit sekali. Itu sifat sholatnya orang munafik. Maka di sini Rasulullah bersabda, as-sholat ala mawaqitiha. Nabi kita tidak bersabda as-sholat ala atrafi waktiha, sholat di penghujung waktunya. Bukan begitu. Nabi tidak bersabda demikian. Tapi as-sholatu ala mawaqitiha. Tandanya dia sholatnya benar dibuktikan dengan birrul walidain. Kalau ada orang yang secara zahir sholat, tapi dia tidak bakti pada orang tua, sholatnya la tanfa. Sholatnya tidak bermanfaat. Karena salah satu tanda bukti bahwa sholatnya itu tanha anil fahsya wal mungkar, dia berbakti kepada kedua orang tua dalam hal ma'ruf. Bahwa sehari 5 waktu sholat, terus sujudnya panjang, tapi dengan orang tuanya bentak-bentak, dengan orang tuanya bermuka masam, marah-marah, bahkan ada yang memukul orang tuanya. La yanfa' sujuduhu, tidak manfaat sujudnya. Maka tanda bukti sholatnya benar, tanha anil fahsya wal mungkar, dibuktikan dengan berbakti kepada kedua orang tua dalam hal ma'ruf. Tanda bahwa sholatnya benar
jika ada seruan jihad fi sabilillah dengan segala bentuknya, baik jihad bil anfus, harus maju ke medan laga, mempertaruhkan nyawa untuk membela agama Allah, atau jihad bil amwal, seruan jihad sabilillah dalam bentuk harta. Kalau dia punya, maka dia tidak akan menghindar, tidak akan pamit, tidak akan berlaku bakhil. Itu tanda orang yang sholatnya benar. Jadi Islam itu saling terangkai, menyeluruh, tidak boleh milih-milih. Kalau di At-Taubah 124 tadi, semua yang Allah sebutkan tentang kesenangan duniawi, dia nomor satukan daripada Allah, Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Kecintaan pada Allah, pada Rasulnya, jihad fisabilillah dikalahkan untuk semua kepentingan dunia yang Allah sebutkan tadi. Karena cintanya pada keluarga, pada anak istri, kalau ibu-ibu ya pada suami dan anak-anaknya.